jalan kaki sedikit, ternyata suhunya udah berubah jadi minus 5 derajat. Mantap. Dingin. Pagi. Vlog pertama 2024. Udah terlambat banyak banget nggak bikin video karena lagi banyak alasan. Bikin berapa video untuk strolling around channel karena kemarin sempet jalan-jalan sedikit ke Roma buat urusan kerjaan, kayaknya pertengahan Desember kalau nggak salah. Terus mulai gambar lagi, mulai bikin berapa sketching pakai pensil buat mobil. Terus bikin channel baru juga. Jadi nanti ntar semuanya gue link di kolom deskripsi di bawah. Alasan berikutnya, dingin banget. Lagi dingin banget karena walaupun nggak hujan, tapi kalau di Milan terasa dinginnya itu begitu banyak angin. Pagi ini itu minus 2 derajat, terus agak berasa anginnya, jadi lebih terasa dingin. Ngobrolin apa ya? Nggak tahu juga, nemenin gue aja jalan ke kantor sambil lihat beberapa hal yang menarik. Kayak gini agak aneh sih kayaknya ya, karena jalan ini biasanya dipakai buat pasar. Itu tulisannya area pasar. Area pasar setiap hari. Coba Martedi itu Selasa jam 6 sampai jam 5. Terus Sabato itu Sabtu dari jam 6 sampai jam 10 malam. Tapi kayaknya nggak sepenuhnya begitu. Ini area ditutupnya pasarnya biasanya dari jam 9 sampai jam 2 lah. Kalau hari Selasa, hari Sabtu itu dari jam sama jam 9-an juga sampai jam 4 atau jam 5 kali maksimum. Ya kira-kira gitu. Terus makanya agak aneh nih. Ada parkir motor kayak di tengah jalan. Kali mungkin karena area tengah ini biasanya nggak bisa dipakai buat mobil lewat, jadi emang bisa dipakai buat parkir motor. Oh ya, gue lagi sekolah nyetir, belajar lagi karena sebenarnya nyetirnya sih udah bisa dan udah biasa. Karena kayaknya kalau gue nggak salah dari SMP pun gue udah nyolong pinjam mobil bokap, almarhum bokap, untuk ke warung atau ke mana sih dulu namanya, Duta Plaza di Kalimalang, zaman dulu banget. Nah begitu sampai sini SIM gue juga udah mati. Terus harus bikin SIM baru karena gue udah residen di sini, jadi nggak bisa pakai internasional SIM. Nah yang jadi keseruannya adalah faktor bahasa, karena gue harus belajar bahasa lebih bagus. Semua materi ujiannya nanti ntar pakai bahasa Itali. Terus juga di sini memang wajib kalau misalnya ada pemeriksaan di jalan, paling nggak harus bisa bahasa Itali untuk komunikasi sama petugas polisi. Nah hal yang ini hal yang menarik lagi banyak di sini nih. Di Milan juga mulai banyak pompa buat ngisi listrik, charger elektrik. Ini dari Eni itu kayaknya perusahaan negaranya Italia, kayak Pertamina-nya Italia buat listrik dan energi. Jadi di sini itu harus bawa kabel sendiri. Terus kayaknya bisa bayar langsung bisa pakai aplikasi atau bisa pakai mudah-mudahan bisa pakai nggak pakai bank, pakai kartu kayaknya belum bisa deh, masih harus pakai aplikasi. Nih kita lagi di depan kantornya
Google. Keren kali ya kalau bisa kerja di sini ya. Mantap. Jalan lagi. Di sampingnya kantornya Google, di ujung sana itu ada towernya Unicredit. Unicredit itu perusahaan finansial, termasuk bank juga di sini, yang paling besar di Italia kalau gue nggak salah. Dan itu ini menara paling tinggi di Italia harusnya, ya. Jadi itu menara kantor paling tinggi di Italia. Ini gedung apartemen ini kalau musim nggak musim dingin, kalau musim semi atau musim panas, bagus banget, hijau semuanya. Tanamannya tuh ngerambat sampai atas, sampai ke atap-atapnya itu. Sekarang karena dingin jadi meranggas. Di seberangnya ini namanya Bosco Verticale. Bosco itu hutan, vertikale ya vertikal, jadi hutan vertikal konsepnya. Ada 2 tower, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Kayaknya sih masih termasuk apartemen paling mahal di Milan. Jadi itu beneran tanaman beneran, dan kayaknya kalau ngelihat bahkan musim dingin kayak gini nggak sebegitu meranggas. Mereka punya sistem irigasi sendiri yang make sure bahwa tanaman-tanaman itu akan hidup tanpa harus dirawat sama pemiliknya. Jadi mungkin ada tukang tamannya juga, sama ada sistem irigasinya. Enak banget ya. Cerah padahal udaranya. Mataharinya cerah, langitnya agak berawan sedikit, tapi dinginnya yang nggak tahan, terasa banget dinginnya. Di sini itu malah justru kalau misalnya langitnya biru, cerah, tanpa awan, terus lagi musim dingin, itu biasanya dingin banget karena anginnya kenceng. Jadi di atas tuh kayaknya awannya udah ketiup sama angin. Di bawah itu jadi musuhnya dingin itu angin sebenarnya. Jadi kayaknya sih nggak kebagian salju lagi tahun ini Milan. Ya nikmatin dinginnya aja, nggak kebagian saljunya. Lagian juga salju seringan enak dilihat, tapi buat dijalanin itu repot banget. Karena itu kan air sebenarnya kan, becek. Jadi harus pakai sepatu yang lebih tebal, pakai boots. Terus juga blok apa sih namanya, di bagian tanah itu kotor jadinya. Ntar lama-lama saljunya jadi coklat gitu. Ini kayaknya ada yang beda sama mural ini. Ini mural yang dipakai sama Fastweb, perusahaan internet, di provider internet di Italia. Biasanya sih cuma gambar 2 anak kecil ngedorong tembok sambil tulisannya close the gap. Baru sadar ya, kayaknya sih gue udah berapa hari nggak lewat sini. Ada berapa tambahan ornamen desain, jadi dibikin kayak temboknya rusak, bolong-bolong kena peluru, kena efek dari perang. Terus tulisannya aslinya close the gap di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya open your future. Ini kayaknya di hack, ada art hack. Jadi tulisannya close the gap, terus di sebelah kanannya tulisannya jadi peace is our future. Ya mudah-mudahan lah 2024 ini selesai deh semua konflik perang di semua bagian negara, ya perang beneran pakai peluru atau perang ekonomi. Karena yang menderita kita sebenarnya kan selalu rakyatnya yang menderita. Jadi ya udah, berdoa buat yang terbaik. Mudah-mudahan selesai, terresolusikan 2024 ini sama kedamaian
semuanya, damai buat semuanya, amin. Ya ngomongin resolusi 2024, apa resolusi kalian? Kalau boleh tulis di kolom. Itu pun kalau misalnya ada yang nonton gue lagi nyap-nyap sendiri, diliatin semua orang. Buat gue pribadi, resolusi buat 2024 itu gue pengen mulai nabung konten. Jadi akan ada berapa channel, bukan akan sih, udah ada beberapa channel yang akhirnya gue bikin. Gue lebih fokus lagi juga sama strolling around, karena itu yang udah di monetize. Terus juga 2-3 channel yang lain gue harus lebih fokus lagi. Terus gue juga baru sadar ternyata kira-kira 3 tahun atau 2 tahun yang lalu gue tuh mulai submit beberapa foto-foto editorial di Shutterstock. Cuman iseng aja, penasaran aja. Dan ternyata begitu gue cek, lumayan ada sekitar 14 foto kejual. Hasilnya belum terlalu banyak, tapi disyukurin aja dulu. Paling 50.000 perak. Tapi ya udah, itu jadi salah satu bagian gue nabung konten. Jadi menurut gue, content creating itu sebenarnya sadar nggak sadar kita udah lakuin setiap hari. Either kita ngambil foto atau kita ngambil video. Jadi di antara mendokumentasikan kehidupan pribadi dan keluarga, berapa hal menarik yang kalian tangkap lewat kamera, entah itu foto atau video, sebenarnya bisa dikaryakan, bisa diuangkan, walaupun pasti akan butuh waktu dan butuh usaha. Tapi kalau menurut gue worth it. Kayak buka chapter baru aja, pengen sharing lebih banyak, dan siapa tahu bisa mulai earning sedikit banyak uang dari hal yang kita sadar nggak sadar kita lakuin setiap hari. Kayak gini nih, coba kalau ini gue bikin jadi slow video atau jadi still video, bukan maksudnya angle-nya nggak aneh-aneh, gue bisa jual kali ya. Coba kita coba sekarang. Itu kayak gue akan coba posting jadi foto editorial, karena banyak suara background di belakangnya. Terus juga banyak properti intelektual yang kayaknya kalau dibikin jadi komersil bakalan ribet minta permitnya gitu. Ntar kalau kejual gue kabarin. Enak banget mataharinya. Nah, ini di bawah yang sparkling kayak pasir. Tadinya gue kira ini es bekuan embun tadi pagi, tapi ternyata begitu gue deketin, ini bukan es, tapi ini garam. Karena emang kalau pagi-pagi banget embunnya itu emang berubah jadi es. Nah, garam ini sengaja ditebar buat nambahin grip biar kita nggak kepleset. Nah, jadi kalau misalnya lihat dari sisi sebelah atas ini, terus gue muter ke belakang, itu jalanannya menurun kan. Ya, kalau nggak ditambahin garam, ketika nanti ntar tiba-tiba pagi dingin banget, kan tadi pagi itu kalau nggak salah -4 atau -5, dan ini jadi kelapis sama es, bahaya. Beton ini walaupun ada groove-nya, walaupun ada arcirannya horizontal gini ngelawan arah orang jalan, tapi tetap aja bisa jadi sangat licin. Jadi di beberapa area ditaburin garam. Ini. Nah, nih putih-putih di rumput ini es. Ini embun yang ngebeku. Dapat nggak ya kameranya kalau gue deketin ya? Itu es. Jadi rumput-rumputnya di belakang sini itu udah pada beku, bekas embun tadi malam, dan udaranya yang sangat dingin. Jadi paginya langsung semua pada ada bunga-bunga es di atas rumputnya. Jadi itu kenapa banyak banget garam ditebar, banyak banget ternyata sampai sini juga. Dan ini nolong kalau misalnya
kalian naik sepeda di sini, ini juga nolong banget dan bikin jadi lebih aman banget buat semua ngelewatin jalur ini. Gitu. Ya udah. Lanjut lagi, entah kapan tahu gue bikin video lagi. Jadi cuman muter-muter aja ngelihat hal-hal yang menarik musim dingin di Milan. Walaupun nggak salju, tapi ya lumayan lah, masih bisa dinikmatin dingin-dinginnya. Oke, gue Ibnu pamit dulu, sampai ketemu kapan tahu dari Milan. Ciao. Nggak lama habis closing, jalan kaki sedikit, ternyata suhunya udah berubah jadi minus 5 derajat. Lihat. Serem, fokus gak? Ya fokus. Nah itu dia, minus 5 derajat. Mantap. Dingin.